Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Detrianus Saputra dengan NIM 26050123 Di sini aku dari program studio sonografi kelas A. Aku di sini bakal ngebuat video tugas untuk praktikum tugas H+1 pembuatan video untuk praktikum Sistem Informasi Geografis Oceanografi angkatan 2023. Jadi pada modul ini, pada modul 3 dan 4 itu membahas tentang geoprocessing dari toolsnya dan juga manfaatnya, dan juga nanti ada join attribute table dan lain-lain. Nah, untuk manfaat dari modul 3 ini, karena yang pertama itu kan modul 3 dulu. Nah, itu supaya kita dapat menyajikan data dengan sesuai kebutuhan gitu loh. Jadi misal kayak membutuhkan data yang khusus untuk ini atau data bagian ini aja, maka dengan cara geoprocessing itu bisa dilakukan. Karena biasanya data yang diunduh dari situs website seperti Google Earth dan lain-lain itu bentuknya masih sangat umum. Dari cangkupannya, dari data-data yang ada di dalamnya itu masih sangat umum atau bahkan belum ditambahkan. Jadi kita akan melakukan proses-proses untuk menambahkan atau mengubah data yang kita olah supaya disajikan sesuai dengan kebutuhan si pembaca. Oke, jadi langsung aja kita buka ArchMap kita untuk datanya sendiri. Karena aku udah dikasih sama asisten, maka nggak perlu download lagi, langsung aja ya. Kita buka aplikasi ArchMap-nya, kita buka ArchMap. Nah, kalau udah muncul tampilan seperti ini, kita tambahkan data yang kita mau olah atau data yang udah dikasih sama asisten. Kita ke bagian sini, tool add data. Kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah muncul langsung seperti ini, maka kita bisa langsung memilih yang bagian ini, administrasi desa _AR_25.shp. Tapi kalau punya teman-teman belum langsung keluarnya kayak gini, itu caranya gampang buat masuk ke folder ini. Nah, pertama-tama kita milih yang ini, yang bagian connect to folder. Kita klik, kemudian kita cari di mana kita menyimpan data yang mau kita olah. Nah, kalau saya kan nyimpannya di bagian dokumen. Nah, bisa langsung dibuka. Terus pada bagian praktikum SIG. Nah, ini data Kota Semarang. Kita klik OK. Oh ya teman-teman, kalau bagian ini itu folder ya, bukan file. Kita langsung OK aja. Nah, kalau udah keluar kayak gini, itu kita pilih yang administrasi desa _AR_25k.shp. Nah, sekedar info aja, jadi maksud dari AR itu area. Jadi nanti datanya itu bentuknya area. Kalau yang ini kan LN, itu bentuknya line, jadi dia itu garis. Kalau ada satu lagi itu PT, bentuknya poin, jadi dia itu berupa titik-titik. Itu sekedar tambahan informasi aja. Nah, kalau udah kita tambahin ini administrasi desa _AR_25k.shp. Kita langsung add aja. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian kalau udah, kita langsung klik kanan pada layar administrasi desa _AR_25shp. Kemudian kita menuju ke bagian yang ini, open attribute table. Kalau udah, kita klik, kemudian kita geser sampai ke bagian WADMKC. Nah, yang ini ya teman-teman, WADMKC. Kemudian pada bagian ini, pada tabel WADMKC, kita klik kanan. Kemudian kita pilih yang sort ascending. Nah,
Tujuannya apa kita lakuin hal itu? Supaya data-data yang ada di sini itu tersusun rapi gitu loh. Jadi mulai dari A, B, C sampai seterusnya gitu. Nah, kalau udah kita pilih data yang bagian. Oke, maaf teman-teman. Tadi saya baru ingat kalau semisal pembaginya itu untuk yang NIM ganjil itu bagian daerah kalian. Nah, jadi karena saya itu NIM-nya ganjil, saya bakal langsung milih bagian kalian. Jadi pada yang sini ini kan kalian dari sini. Nah, kita klik kanan. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, maaf teman-teman, maaf. Nah, kalau udah kita tandain kayak gini, kita pilih yang bagian sini, zoom to selected. Kita klik. Maaf. Kalau udah, nantinya dia itu bakal ngezoom ke bagian sini. Nah, tinggal kita zoom lagi. Nah, kalau udah, ini open attribute table-nya kita close aja. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita klik kanan pada bagian sini. Kemudian kita pilih data. Lalu kita pilih yang ekspor data. Nah, sebentar. Ya teman-teman, nah tadi kan kita udah nge-close yang open attribute table. Nah, kita itu langsung masuk, langsung klik kanan aja pada layarnya tadi, pada layar administrasi desa. Kita klik kanan, kemudian kita pilih menu data, kemudian kita pilih ekspor yang biasa aja ya, bukan yang satunya lagi, yang atas, ekspor ke atas. Kalau udah, kita simpan aja di bagian, ya terserah mau di bagian mana, tapi kalau bisa itu dikhususkan gitu loh, jadi nanti biar nggak berceceran kemana-mana datanya. Nah, kita ganti namanya jadi ADM atau administrasi alien underscore nama kita, nggak usah nama lengkap, langsung saja Detris misalnya. Ini udah. Terus kita underscore lagi, nimnya kita pakai 3 nim terakhir aja, 021. Kemudian kita underscore lagi, terus langsung A ini. Kalau udah, oh ya, untuk save as tipenya itu pakai yang save file ya, level yang kan. Kalau udah, kita save aja, kemudian kita klik OK, kita yes aja. Nah, kalau udah, buat yang administrasi desa underscore R ini bisa kita unchecklist. Nah, kalau udah, nantinya ini bakal gini nih. Jadi apa namanya, data kita itu udah khusus buat daerah kalian aja. Yang tadinya itu kota Semarang jadi khusus buat yang kalian aja. Kalau udah, kita klik kanan pada layar administrasi kalian.
kemudian kita pergi ke open attribute table. Kalau udah, nah tujuannya apa nih kita buka open attribute table lagi? Jadi tujuannya itu biar kita tahu keterangan dari setiap daerah itu dalam bentuk apa. Jadi kan kalau di sini itu dalam bentuk NaMoBJ atau NaMoBJ. Nah, maka nantinya kita itu menambahkan keterangannya itu menggunakan tipe datanya itu yang NaMoBJ. Cara gimana nih? Saya tunjukin. Ini kita close aja, ini cuma buat ngecek. Kita klik kanan, kemudian kita ke properties. Habis itu kita pergi ke label. Nah, setelah label, kotak yang ini label features in this layer itu kita checklist aja. Kemudian kita pilih yang label file ini bagian yang tadi kan nama BJ. Tapi kalau misal kita cek tadi misal itu datanya label file itu bukan nama BJ, maka kita menyesuaikan aja sama yang ada di open attribute tadi. Karena tadi pakainya nama BJ, maka di sini kita juga pakainya yang nama BJ. Kemudian untuk teks simbolnya itu supaya rapi kita pakai Times New Roman aja. Kemudian untuk ukurannya karena ini masih nama dari daerah, kita pakai ukuran 14 aja. Habis itu jangan langsung di oke ya, kita pergi ke simbologi. Kita pergi ke kategoris. Habis itu yang begini value field kita juga ubah ke bagian nama BC. Untuk yang ini itu terserah teman-teman mau pakai yang mana, itu kan banyak pilihannya, terserah. Kalau saya pakainya ini, jadi kita tutup, kemudian kita pilih yang add all values. Nah, nantinya dia bakal keluar kayak gini nih. Kalau udah kayak gini, kita klik oke aja. Nah, udah selesai nih teman-teman untuk persiapan data yang nantinya kita bakal lakuin proses geoprocessing. Nah, untuk langkah geoprocessingnya sendiri itu bakal aku jelasin. Oke teman-teman, kita lanjutin buat proses geoprocessing yang pertama, yaitu clip. Caranya pertama-tama kita masukin, ini kan tadi tipe filenya area, kita masukin tipe file yang lain. Kita masukin tipe file yang bentuknya itu titik aja dulu. Nah, kita ke add data, kemudian kita cari apa ya, rumah ibadah aja deh, rumah ibadah. Nah, kita cari sarana ibadah yang bentuknya itu PT atau poin. Kalau udah kita pilih, kemudian kita klik add. Nah, kalau udah kita tambahkan itu kan dia itu masih banyak yang berjajaran tuh di luar kemana-mana tuh. Nah, jadi caranya itu supaya data yang kita punya itu cuma ada di sini, jadi nggak melebar kemana-mana. Itu caranya kita ke geoprocessing, dan kita pilih yang clip. Untuk input fiturnya kita masukin yang sarana ibadah, sementara untuk yang clip fiturnya itu kita pilih yang administrasi alien. Nah, untuk outputnya itu kita sesuaikan aja dimana kita mau menyimpan. Kemudian untuk namanya itu clip underscore sarana ibadah. Karena sebelumnya pas praktikum itu saya udah membuat clip underscore sarana ibadah, jadi pada kali ini saya akan ubah namanya dikit jadi clip sarana ibadah alien. Kalau udah kita klik save, habis itu kita oke aja, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, nanti itu sarana ibadah yang ada di di
wilayah ngalian itu warnanya bakal beda dibandingin sama yang di luar ngalian. Bisa kita lihat, kalau yang di luar ngalian itu kan hitam, kalau yang di ngalian itu biru, kayak biru gitu. Nah, supaya lebih gampangnya lagi, kita unchecklist aja bagian yang sarana ibadah underscore PT ini. Nah, jadi kan lebih terlihat, nah lebih gampang. Terus untuk tahu ini tuh tempat ibadah apa aja, kita itu kayak tadi yang awal, kita pergi ke open attribute table dulu, kita cari dia itu pakainya label filenya itu bentuknya apa, karena yang tadi kan yang awal nama BJ, tapi yang ini kan nama BJ nya kosong. Nah, dia itu pakainya yang remark, maka kita nanti di properties juga pakainya yang remark. Nah, kita klik kanan lagi, pergi ke properties, habis itu pergi ke labels, kita checklist yang label features in this layer, kemudian kita pilih yang tadinya nama BJ jadi remark. Habis itu kita pakai yang Times New Roman, untuk ukurannya 12 aja karena lebih kecil harusnya. Habis itu kita ke simbologi, kita pilih yang kategoris, kita pilih yang ini ganti jadi remark. Habis itu add all values. Nah, nanti dia itu bakal keluar kayak gini. Jadi itu gereja di ngalian itu ada 3, masjid ada 21, peribadatan sosial lainnya itu ada 15, sedangkan pura itu ada 1. Kalau udah kita langsung oke aja. Nah, itu langsung keluar tuh. Jadi yang paling banyak tuh di wilayah sini. Kalau udah, ini kan tadi itu kita melakukan klip pada file yang bentuknya itu point. Nah, sekarang kita bakal lakuin pada yang bentuknya itu line atau garis. Caranya sama kayak tadi, kita add data dulu. Kemudian kita masukin, sebenarnya terserah mau masukin apa, yang penting bentuknya itu ln atau line. Tapi di sini saya akan masukin apa ya? Jembatan aja, jembatan yang ln. Kalau udah kita klik add aja. Nah, kalau udah keluar kayak gini, benar. Oh, keluar ya. Kita ganti aja, kita ganti aja. Nah, kita ke add data, kemudian kita pilih yang apa ya? Sungai aja kali, sungai. Nah, kita pilih sungai yang underscore ln. Kita add, kemudian kita tunggu. Nah, nanti dia tuh bakal kayak ada garis-garis banyak nih di sini. Nah, itu tandanya sungainya tuh banyak banget. Nah, tapi kan di sini tuh masih kayak tadi, masih ngelebar sampai ke luar wilayah kalian. Jadi kita itu bakal melakukan geoprocessing clip untuk memotong atau menghapuskan daerah-daerah yang sungai yang berada di luar daerah kalian. Caranya sama kayak tadi. Kita pergi yang ke geoprocessing, kita pilih yang clip. Kemudian kita masukin untuk input featuresnya itu sungai, habis itu outputnya itu administrasi ngalian, habis itu namanya itu kita bisa pakai clip
underscore sungai, nah, sungai Alian. Nah, kalau udah kita save aja. Habis itu kita oke. Nah, kalau udah muncul yang ini layar baru klip sungai kalian, untuk yang sungai underscore LN nya itu kita nonaktifin aja. Nah, jadi dia kan udah berada di khusus di wilayah Alian aja. Habis itu untuk geoprocessing pertama yaitu clip itu udah selesai. Kita bakal masuk ke geoprocessing yang kedua yaitu merge. Oke teman-teman, kita lanjut ke proses merge. Yang pertama itu kita masih terbantu dengan adanya geoprocessing clip. Jadi caranya itu kita masukin yang ini, ntar dulu ya, kita masukin kita masukin data area pemukiman. Bentar. Nah, kita pilih yang data pemukiman underscore air underscore 25 SHP, kita add aja. Kita tunggu. Oh ya, kemudian yang buat yang sarana ibadah sama klip sungai itu bisa kita unchecklist aja dulu. Nah, kalau udah kita klik pada bagian ini, pemukiman underscore air. Kita ke geoprocessing, kemudian kita klik kayak biasa kayak tadi, caranya sama. Pemukiman ini tuh administrasi harian dan kita oke. Nah, kita tunggu. Maaf. Sabar. Tadi salah. Kita remove aja dulu. Nah, kita ke sini, kita geoprocessing, kita klik, kita masukin pemukiman, kemudian kita pilih yang klip fiturnya itu yang administrasi harian. Kemudian untuk namanya itu kayak tadi sama, klip underscore pemukiman, jangan pakai itu ya teman-teman, kok spasi. Nah, habis itu kita save, habis itu kita oke. Kita tunggu, habis dari itu keluar. Untuk yang pemukiman bisa kita unchecklist saja. Nah, kalau udah, kita masukin data sawah di sini, agri sawah. Jadi kita masukin yang di sini itu agri sawah. Caranya sama, kita add data, kita cari yang agri sawah yang bentuknya itu masih AR. Nah, yang ini. Habis itu kita add, kita tunggu sampai proses selesai. Habis itu bentar, ini kita ganti aja warnanya, bisa sih sebenarnya. Jadi apa ya, kuning aja. Nah, kalau udah, kita kayak tadi, kita klip lagi, kita geoprocessing, kemudian kita klip input featuresnya itu kita masukin yang agri sawah. Habis itu untuk klip featuresnya itu kita masukin yang administrasi harian. Untuk namanya juga sama, klip underscore sawah agri sawah gitu ya, jangan sawah, agri sawah harian. Kalau udah, kita save aja. Habis itu kita oke. Nah, kalau udah keluar kayak gini, buat yang agri sawah kita bisa unchecklist saja. Nah, buat cara untuk merge itu sendiri itu kita bisa pergi ke geoprocessing, kemudian kita pergi ke merge. Habis itu kita input dataset, kita masukin yang
klip Agrisawa, salah hapus. Yang klip pemukiman sama yang klip Agrisawa. Habis itu kita pergi ke outputnya, yang namanya itu merge underscore nama underscore name underscore kelas. Nah kayak gitu ya, untuk namanya itu merge underscore nama underscore name underscore kelas. Kalau udah kita save, kemudian kita langsung okein aja, nggak usah ada yang dirubah-rubah lagi, kita langsung oke. Nah kalau udah itu klip Agrisawa sama klip pemukiman kalian itu kita checklist. Nah jadi tadinya itu data klip pemukiman kalian sama klip Agrisawa itu kan beda-beda tuh ya, yang ini satu warnanya ini, yang satu warna ini. Nah sekarang jadi warnanya itu sama. Terus kita bakal lanjut ke proses geoprocessing selanjutnya, yaitu dissolve. Oke teman-teman, kita lanjut ke proses dissolve. Jadi yang pertama itu kita masuk ke geoprocessing. Habis itu kita pilih yang dissolve. Kemudian kita untuk input featuresnya itu bisa pakai yang merge. Habis itu kita pilih yang remark. Nah untuk namanya itu kita bisa sesuaikan, pakainya itu dissolve. Karena tadi kemarin saya udah pakai dissolve underscore date, kita tambahin aja dissolve kalian underscore date underscore 021 underscore a. Nah udah kayak gini, kita save. Habis itu kita oke aja dan kita oke. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah kalau udah kayak gini berarti proses dissolve-nya itu udah selesai. Nah gimana cara kita tahu dissolve-nya itu udah selesai atau belum? Kita klik di sini, nah klik kanan, kemudian kita open attribute table. Nah jadi untuk remark-nya itu cuma 3 gitu loh, pemukiman dan tempat kegiatan, sawah, saat ada hujan. Tapi kalau yang di sini itu masih banyak banget tuh. Nah bukan masih pemukiman dan tempat kegiatan sampai bawah udah sawah. Tapi kalau kita udah lakukan dissolve itu cuma 3 bentuk gitu loh, pemukiman, sawah ada hujan gitu teman-teman. Habis itu kita masuk ke proses yang terakhir untuk geoprocessingnya, itu yang terakhir yaitu intersect. Nah caranya gimana? Bentar. Oke teman-teman, kita lanjut ke step berikutnya yaitu intersect. Jadi yang pertama kita lakuin itu unchecklist semua layer yang udah kita kerjain, kecuali yang ini ya, administrasi kalian itu kita ya nggak usah apa-apain. Ini kita unchecklist saja. Kalau udah, kita itu klik kanan di bagian ini administrasi kalian, kemudian kita buka open attribute table. Nah kita di sini tuh pilih yang apa ya istilahnya, berdekatan gitu loh. Misalnya yang kayak gini, Mangkang Wetan, terus Wonosari sama Randuk Arut, itu kan kayak ibaratnya saling bersentuhan gitu loh. Nah itu kita pilih yang kayak gitu. Atau boleh juga pakai yang gini, yang Wonosari, Tambakaji sama Gondorio, itu bisa. Caranya gimana? Kita klik di sini. Kita mau pakai mana ya? Yang ini aja. Wonosari, Podorejo, sama Gondorio. Jadi kita klik yang Gondorio. Kemudian kita cari yang mana tadi? Wonosari, Podorejo ini bisa kita klik dulu. Terus Wonosari mana sih? Wonosari. Nah ini. Nah kalau udah, kita itu bisa pilih yang ini, zoom to selected. Nah kalau udah, kita close aja.
Habis itu kita klik kanan pada yang ini, maaf, admin setting kalian, klik kanan, kemudian kita pilih data, kita ekspor data. Namanya itu wilayah, itu aja, wilayah. Karena saya udah pernah nyimpen, kita pakai yang wilayah 1 aja gitu. Save, dan oke aja. Yes, kita yesin aja. Nah, habis itu kita uncheck list yang administrasi kalian _d3 ini. Nah, maaf. Setelah itu kita klik kanan untuk menamai yang ini, klik kanan, kita ke wilayah, terus klik kanan dan open attribute table dulu, nama BC, kemudian kita balik lagi, klik kanan, kemudian properties dan ke labels ini di checklist saja. Kemudian yang ini ganti nama BC, habis itu ini ganti Times New Roman. Untuk ukurannya itu 14 saja. Habis itu simbologi, kategoris ini ganti ke nama BC. Habis itu ini udah, kita add all values, kemudian oke aja. Nah, ketika kita udah memberikan nama pada masing-masing daerahnya, kita pergi ke geoprocessingnya langsung, atau masuk ke intersectnya langsung. Kita pilih geoprocessing, kemudian kita pilih intersect, kemudian kita masukin datanya itu yang di solve sama wilayah mana, yang ini sama yang di solve. Habis itu untuk outputnya sendiri itu kita namain jadi nama _name _kelas. Situ kita save, lalu kita oke aja. Nah, kalau udah, kita bakal lanjut ke yang modul 4. Untuk modul 3 nya itu udah selesai, kita bakal lanjut ke modul 4. Oke teman-teman, karena kita bakal lanjut ke modul 4, kita yang modul 3 ini kita close saja, karena tadi kita udah save juga. Kita close, yes saja nggak apa-apa, siapa tahu ya, ini simpan. Kita ganti gini aja, 3 udah simpan. Habis itu kita buka lagi ArchMap-nya. Nah, kita tunggu sampai dia itu kebuka. Nah, habis itu kita close aja dulu. Kemudian kita add data, masukin yang administrasi desa kayak tadi biasa. Yang ini kemudian kita add, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau udah, kita ke bagian sini Windows, kemudian kita search. Habis itu kita pilih yang table to Excel. Pilih yang paling atas. Untuk inputnya kita masukin yang administrasi desa. Sebentar, untuk outputnya itu kita bisa pakai apa, underscore name underscore kelas. Untuk simpan sebagai filenya itu file aja, kemudian kita simpan, kemudian kita ini kita okein aja. Nah, kalau udah,
kalau udah muncul tanda kayak gini, ini tandanya udah selesai. Kita bakal masuk ke Excel kita. Nah, kita buka Excel baru. Kalau udah, kita buka yang tadi kita udah kok tempel, buka, open. Kita telusuri mana tadi ya. Bentar ya guys ya. Sebentar. Itu di mana ya? Nah, yang ini kita buka aja. Nah, kemudian untuk kayak kalau udah muncul kayak gini, mulai dari nama BJ ke kanan itu kita hapus saja. Bentar. Sabar guys ya. Nah, ini ke bawah, kita kontrol shift ke bawah. Nah, kita delete aja. Yang di atas juga sama. Yang ini. Nah, kalau udah, kita masukin yang ini, KD DPUM. Bentar. Untuk namanya kita ganti jadi Fastcash aja. Kemudian kalau udah, kita masukin rumusnya. Bentar. Kita masukin rumusnya itu kayak gini. Sama dengan run between buka kurung 1 sampai 10 tutup kurung. Kalau udah, kita klik enter. Jadi enter dan kita sampai bawah. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa langsung save aja. Kita ke file,
Jadi kita simpan sebagai, kita tulis saja ini, simpan di M4 aja guys ya. Kita jangan pakai yang ini, tapi pakai yang CSV UTF-8. Dan untuk namanya itu kayak gini, terus kita tambahin table Excel. Nah udah, kita simpan aja. Kalau udah kayak gini, kita bakal langsung balik ke ArchMap kita. Nah terus kita add data Excel kayak gini. Di sini add data, kemudian kita cari tuh. Nah ini terus, nah ini kita add. Bentar ya guys ya, bentar. Kalau udah, untuk yang administrasi desa kita klik kanan, dan kita yang ini join adalah, kemudian kita pilih join, kemudian kita pilih yang FID dan kita langsung oke aja. Nah kalau udah, kita bentar, kita cek dulu. Apakah sudah ada? Nah udah keluar ya teman-teman ya, Vasquez dan lain-lainnya udah keluar. Habis itu kita klik kanan lagi, klik kanan lagi, kemudian kita pilih join and delete, kemudian kita remove join. Yang ini kita remove. Nah habis itu kita ke administrasi desa lagi, kita klik kanan, kemudian open attribute table, kemudian pada yang wilayah nama BC kita pilih yang select by attribute. Nah kemudian kita pilih yang nama BC, kita klik 2 kali, kemudian get unique values dan kita apply. Sebentar, kita pilih aja sembarang di sini. Nah ya, yang ini kita apply. Oh jadi ya, kita ulangi. Klik 2 kali pada nama BC, kemudian kita klik 2 kali di sini, kita apply. Nah, jadi kita ulangi. Ini ada masalah di sini ya guys ya. Select by attribute dan pilih yang nama BC. Saya pilih yang nama BC. Apa sih? Yang nama BC. Kita klik dua kali. Kemudian get unique values. Kita pilih yang Banyumanik aja nggak apa-apa. Kita pilih yang lain. Jadi apa ya namanya? Wonosari. Nah ini kemudian kita apply. Kita pilih yang lain coba ya guys ya.
sel sini tembalang aja, kita apply. Sebentar kita ke sini lagi, kita ke nama BC, kemudian kita get unique value, kita apply. Barang jadi kita pilih yang nama daerah, klik 2 kali, terserah kita pilih daerah mana aja. Lagi guys ya, benar kita pilih nama BC, kita get unique value, kita apply. Karena jadi kita pilih yang sembarang aja, kita apply. Sebentar Oke guys, jadi untuk caranya itu kayak gitu ya. Kita pilih klik nama BC yang 2 kali, kemudian kita get unique values. Habis itu kita pilih salah satu yang ada di sini, itu bebas mau di mana aja. Kemudian kita apply. Itu kalau semisal belum pernah ngelakuin itu biasanya jadi karena QRI-nya itu belum kepake kan. Tapi karena saya udah pakai jadinya nggak bisa ya. Jadi kita bisa pakai cara yang satu lagi. Caranya gimana? Kita close aja yang ini. Dan kita close yang ini. Nah, kita ke benar. Kita ke yang ini, sini. Find. Benar. Mana sih? Aduh, ngelag guys. Sabar ya. Nah, kemudian kita cari yang daerah mana? Banyumanik misalnya ya. Nah, itu kita pilih find. Itu kita pilih yang nama BC aja, kemudian nah nanti dia itu keluar tuh. Nah, yang di sini juga bisa. Nah, sama aja, tapi biasanya beda sih. Nah, itu untuk query yang cara satunya lagi. Jadi yang tadi kan caranya kita pakai pun attribute table, kemudian select, kemudian apa? Kita masukin yang nama BC, kemudian get unique values. Tapi karena saya udah pernah pakai jadi nggak bisa. Nah, untuk yang satunya lagi itu kayak gitu, lebih agak simpel sih menurut aku. Kita ke yang ini, gambar teropong, find, kemudian kita cari. Kalau udah kita close aja, nggak apa-apa. Kemudian kalau mau teman-teman save, mau teman-teman ekspor juga nggak apa-apa. Untuk proses modul 3 dan 4 itu udah selesai. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.